Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang pada pagi hari ini berjumpa lagi untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Dengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Saya akan bacakan buat pendengar Radio Citra Kasih dimanapun saudara berada saat ini. Kalau kita lihat di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, di situ diberi perikop Maria dan Marta. Pada pagi hari ini saya coba mengambil tema yaitu prioritas, prioritas. Demikian bunyi firman Tuhan di ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saya ulang, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati adalah orang yang mendengar melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti saya katakan tadi, saya beri tema pada pagi hari ini, perenungan kita pada pagi hari ini yaitu prioritas. Tentu kalau kita mau berhasil dalam hidup ini, kita harus punya prioritas. Prioritas. Misalnya seorang pelajar pasti dia punya prioritas supaya dia berhasil. Apa yang menjadi prioritasnya? Tentu belajar gitu. Belajar. Seorang petani pasti dia punya prioritas. Apa? Menggarap sawah supaya berhasil. Seorang pegawai dia pasti punya prioritas. Jadi mana yang paling utama? Itu namanya prioritas. Mana yang kita utamakan? Jadi kalau kita lihat ada urutan-urutannya, mana yang paling utama, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya. Jadi ada prioritas dalam hidup ini kalau kita mau berhasil. Nah, di dalam bacaan kita pada pagi hari ini mengisahkan bagaimana Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, dan dia tiba di suatu kampung dan dia berjumpa dengan seorang perempuan yang bernama Marta. Tuhan Yesus dan murid-muridnya mampir di rumahnya Marta dan dia diterima di rumahnya. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa perempuan itu Marta mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Nah, Maria ini duduk ketika Yesus masuk dalam rumahnya Marta. Marta dan Maria ada di sana. Dua orang ini punya prioritas yang berbeda Dua orang ini, Marta punya prioritas yang berbeda, Maria punya prioritas yang berbeda. Nah, ini kalau kita lihat di dalam bacaan kita pada pagi hari ini dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi dia menjadi prioritas daripada Maria adalah duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Karena kalau kita lihat kemana-mana pada saat itu, Tuhan Yesus pasti selalu mengajar. Apa yang diajarkan? Tentang hal kerajaan surga, banyak hal yang diajarkan di sana. Nah, jadi kita lihat perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Dia terus mendengarkan perkataannya. Tentu firman Tuhan yang disampaikan tentang apa? Tentang kerajaan Allah dan lain sebagainya. Tentang hal-hal yang baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu prioritasnya seorang Maria. Nah, bagaimana dengan saudaranya Marta? Dikatakan di situ Marta sibuk sekali melayani.
Ya, mungkin dia sibuk di dapur, sibuk menyiapkan apa segala. Dikatakan Marta sibuk sekali melayani. Nah, itu prioritas dia. Ya. Dan melihat keadaan pada saat itu, Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli? Kau tidak peduli melihat saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, bekerja seorang diri. Ya, aku sibuk, aku capek ini melakukan untuk tamu ini, aku melakukan ini. Tapi coba lihat saudaraku Maria, dia hanya duduk mendengar Tuhan Yesus mengajar pada saat itu." Ya. Marta berkata, dia protes, dia melihat, "Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Ya, mungkin dalam hati, kenapa dia tidak bantu saya? Kenapa dia hanya duduk di situ mendengar pengajaran Tuhan Yesus? Ya. Makanya Marta minta kepada Tuhan Yesus pada saat itu, suruhlah dia membantu aku. Suruh dia membantu aku. Ya, tapi apa jawab Tuhan Yesus? Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik." Ya. Dikatakan Maria memilih bagian yang terbaik. Ya, ada prioritas dalam hidupnya. Ya, apa prioritasnya? Mendengarkan firman Tuhan. Ya, Tuhan datang kepada dalam rumahnya, dia prioritaskan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sehingga Tuhan dikatakan itulah bagian yang terbaik yang sudah dilakukan oleh Maria. Ya, seringkali juga dalam kehidupan kita, kadang kita tidak bisa memprioritas apa yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kalau kita bangun pagi, apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Ya, mungkin pada zaman sekarang orang bangun pagi prioritasnya langsung handphone. Ya, langsung bertemu dengan handphone, melihat ada nggak yang WA atau Facebook atau Instagram atau dan lain-lain sebagainya. Itu prioritas. Ya. Tapi ada juga orang yang prioritasnya bangun pagi langsung berdoa, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada orang punya prioritas seperti itu, sehingga hal-hal yang lain bukan itu yang prioritas, tapi dia bangun pagi prioritasnya adalah berjumpa dengan Tuhan, Sang Pemelihara hidup ini. Ya. Apakah kita juga punya prioritas seperti itu? Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini memperlihatkan bagi kita ada dua pribadi, yaitu pribadi Marta dan pribadi Maria. Marta punya prioritas bagaimana dia melayani, ya, secara jasmani melayani untuk mungkin tamu pada saat itu. Ya. Sedangkan Maria dia memprioritaskan, mungkin dia berpikir ini kesempatan. Ada Tuhan Yesus datang ke dalam rumahnya, dia mendengarkan. Ya, saya mau mendengarkan, saya tidak mau sibuk dengan hal-hal yang lain. Ya, punya prioritas. Sama juga kalau kita ke gereja. Saya ke gereja, apa prioritas saya? Saya mau berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat apa? Lewat puji-pujian saya bisa menikmati hadirat Tuhan. Lewat firman Tuhan saya merasakan bagaimana Tuhan menjamah saya dan lain sebagainya. Itu ada prioritasnya. Sehingga ketika dia pulang dari gereja, dia akan mengalami suatu perubahan. Ya. Jadi tidak hanya sekedar ke gereja. Kalau prioritasnya ke gereja karena dia orang Kristen, kalau saya tidak ke gereja hari Minggu, rasanya gimana ya orang lihat. Tapi kalau kita punya prioritas, saya ke gereja, saya mau berjumpa dengan Tuhan, saya mau mengalami kuasa Tuhan, saya mau mengalami mujizat-mujizat Tuhan, saya mau mengalami persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu ada prioritasnya. Ya. Anak-anak muda mungkin ke gereja, prioritas saya bukan bertemu dengan Tuhan, tapi mau bertemu dengan si dia. Ya. Mau bertemu dengan orang yang dia kagumi misalnya. Ya. Nah, ini salah semua. Ya, sehingga dia ke gereja tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Tidak mengalami perubahan. Ya, sama kalau kita juga dalam doa-doa misalnya kita berdoa, apa yang menjadi prioritas saudara dan saya ketika saudara sedang berdoa? Ya, tentu supaya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Ya, kita mengalami koneksi atau connect dengan Tuhan. Tapi kalau kita berdoa tapi bukan Tuhan yang menjadi prioritas kita, sehingga di dalam doa kita ya mungkin yang kepikiran hal-hal yang lain, sehingga kita dalam hal itu tidak mendapatkan apa-apa karena prioritas kita salah. Ya. Bagaimana ketika kita memuji Tuhan? Apa yang menjadi prioritas kita? Apakah supaya kita mengalami koneksi dengan Tuhan lewat pujian itu, atau kita menyanyi supaya orang lain tahu bahwa suara saya bagus, orang lain kagum, hebat? Saya kira itu prioritas yang salah. Tapi kalau kita prioritasnya saya mau memuji, memuliakan nama Tuhan karena saya sudah mengalami hal-hal yang baik dalam hidup saya, atas pemeliharaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, saya mau mengembalikan ucapan syukur saya lewat pujian-pujian yang saya lakukan. Saya kira itu prioritas yang harus kita lakukan. Ya. Semua orang punya prioritas. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Saya katakan dalam sisi rohani, harusnya yang menjadi prioritas kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, harusnya yang menjadi prioritas kita adalah Tuhan. Ya. Ketika kita ke gereja, saya katakan tadi, prioritas kita mau berjumpa dengan Tuhan, mendengarkan suaranya lewat pemberitaan firman Tuhan, memuji, membesarkan namanya lewat pujian, dan lain sebagainya. Sehingga kita akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Ya. Bukan seperti apa yang dilakukan oleh Marta. Dia sibuk dengan hal-hal yang prioritas yang beda. Artinya bukan berarti kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh. Itu penting juga dalam hidup kita. Tapi mana yang harus kita dahulukan? Itu prioritas kan. Mana yang kita harus dahulukan? Sama kalau kita bangun pagi hari ini. Apa yang kita dahulukan? Apakah kita langsung ke pekerjaan? Apakah kita langsung ngacir begitu saja dari tempat tidur tanpa kita duduk dulu, kita berdoa? Doa itu bukan hal yang harus panjang lebar, tinggi, dan lain sebagainya. Doa sederhana, sesederhana doa. Mungkin hanya berbicara, terima kasih Tuhan sudah menyertai saya malam hari ini. Saya mau bekerja, Tuhan tuntun saya. Amin. Selesai. Ya. Nggak usah kita kata-kata yang indah untuk berdoa. Semua orang punya doa yang berbeda-beda. Dari ungkapan hatinya, mengucap syukur. Mulai dengan Tuhan. Kalau kita sudah lakukan itu, prioritas Tuhan dalam hidup kita, saya yakin dan percaya bahwa sepanjang hari yang akan kita lalui, Tuhan memberikan kekuatan sehingga tantangan, masalah kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus berkata kepada Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, orang yang tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya adalah orang-orang yang hanya menyusahkan dirinya, sehingga dikatakan setiap perkara-perkara yang dihadapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Ya. Karena dia berpikir dengan pikirannya manusia. Mungkin Marta saat itu bagaimana dia melayani Tuhan Yesus, menyenangkan hatinya lewat apa yang dia sediakan. Mungkin sibuk di dapur untuk menjamu tamunya yang sedang datang. Tapi Tuhan Yesus mau masuk dalam rumahnya Marta untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia lewat berita kabar baik yang mau disampaikan kepada keluarganya. Tapi Marta malah sibuk dengan hal-hal yang tidak menjadi prioritasnya harusnya. Beda dengan Maria. Maria dikatakan duduk di bawah kaki Yesus, mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, dikatakan tadi Maria itu duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus terus itu artinya setia di sana kan, dan terus mendengarkan perkataannya firman Tuhan. Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk. Nah, apakah bisa diulang lagi kalau misalnya Tuhan Yesus berbicara pada saat itu sedangkan Marta sibuk di dapur, ya? Apakah bisa diulang lagi? Jadi apa yang disampaikan sudah
lewat, ya. Nah, pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk membuat prioritas dalam hidup kita. Prioritas itu sangat penting, ya, sangat penting. Jadi saya katakan kita sebagai orang percaya, orang Kristen, harusnya menjadi prioritas kita adalah mengutamakan Tuhan. Makanya ada lagu pujian mengatakan yang terutama dalam hidup ini meninggikan nama Tuhan. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali kita akan melihat bagaimana keluarga-keluarga yang ada di dalam Alkitab yang memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan mereka. Coba kita lihat bagaimana dengan Yosua. Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua pasal 24 ayat 15, di situ dikatakan, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Nah, ini Yosua punya pilihan, ya, punya prioritas, ya. Ketika bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, dia berkata ini kepada bangsa Israel, "Tetapi kamu, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah, ya, mana yang menjadi prioritas kamu. Mau beribadah kepada Allah nenek moyangmu, mau beribadah kepada Allah orang-orang Amori yang disembah oleh orang-orang Amori, atau mau kepada Tuhan?" Dan Yosua berkata, "Dan aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ya, dia punya pilihan, punya prioritas. Kami atau aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apakah kita bisa berkata juga seperti itu? Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau itu menjadi prioritas dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, kami akan memprioritaskan Tuhan di dalam setiap kehidupan keluarga kami. Saya yakin dan percaya bahwa keluarga kita pasti diberkati oleh Tuhan. Keluarga kita pasti akan mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan ketika kita belajar memprioritaskan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita sudah melihat tadi bagaimana Maria memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Ketika Tuhan Yesus masuk dalam rumahnya, dia memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan setiap perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Beda dengan Marta, yang menjadi prioritas dia adalah bukan mendengarkan firman Tuhan, bukan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tapi dia sibuk menyiapkan hal-hal yang sebenarnya bukan hal yang utama, bukan hal yang penting, tapi dia sibuk di sana dan dia lupa bahwa yang dia harus prioritaskan adalah Tuhan, perkataan Tuhan. Apalagi pada saat itu Tuhan Yesus sendiri datang ke rumahnya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan oleh Tuhan Yesus, kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 33 tentang hal kekhawatiran, di situ ditutup di ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ya, ini prioritas. Masalah hal-hal yang kita perlukan dalam hidup kita itu hanyalah bonus ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Bukankah dikatakan di situ, kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan, kita khawatir dengan hal-hal apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Bukankah hal itu hanya dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Tapi kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Harusnya kita punya prioritas, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Masalah kebutuhan kita pasti Tuhan cukupkan. Maka semuanya itu, apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan, Tuhan akan tambahkan kepadamu. Ya, orang sering katakan itu hanyalah bonus ketika kita
benar-benar mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya kira ini luar biasa ya. Ya, jadi kita orang-orang percaya, mari kita punya prioritas. Dahulukan Tuhan dalam segala kehidupan kita, dahulukan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Yang saya katakan tadi, mungkin sederhana ketika kita bangun pagi, apa yang menjadi prioritas kita? Apakah kita pertama-tama berdoa dulu atau kita langsung melakukan setiap kegiatan kita? Jadi berarti kalau kita berdoa dulu, jadi prioritas kita adalah Tuhan, menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan menyertai perjalanan kita. Atau kita langsung memulai pekerjaan kita, berarti kita menjadi prioritas kita adalah pekerjaan, bukan Tuhan. Ya. Pertanyaan bagi kita semua, apa yang menjadi prioritas kita? Apa yang menjadi prioritas kita dalam hidup? Apa yang menjadi hal yang utama? Seperti pujian tadi, yang terutama dalam hidup ini meninggikan nama Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan dulu. Mari kita puji nama Tuhan dulu. Mari kita memulai dengan Tuhan. Kalau itu menjadi prioritas saudara dan saya, hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus dimanapun saudara berada saat ini, mari kita belajar dari kisah Marta dan Maria. Ini Tuhan Yesus sendiri datang ke rumah mereka, tapi ada dua pribadi di situ yang saya katakan. Pribadi Marta yang prioritasnya adalah pekerjaan, ya, melayani untuk menyenangkan Tuhan. Apakah salah? Tidak salah. Ya, tapi mana yang lebih penting? Nah, ini seringkali kita gagal dalam hidup kita karena kita tidak bisa memilih mana yang lebih utama, mana yang lebih penting. Ya. Nah, jadi belajar dari kisah Marta dan Maria. Maria prioritasnya sudah benar dan Tuhan berkata kepada Maria, apa yang dikatakan tadi kepada Maria, ya, sungguh dia sudah mengambil bagian yang terbaik, gitu kan. Dikatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi Maria sudah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi apa yang dilakukan Marta hanya bersifat sementara. Ya, kita melayani untuk menyenangkan orang itu hanya bersifat sementara. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membentuk kita, itu adalah hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, biarlah perenungan firman Tuhan ini menjadi bagian yang terindah dalam hidup kita, mengubahkan kita, sehingga kita bisa memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kita.